cucu kita, istri kita mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rumah tangga yang syakinah, mawadah, warahmah, dan tak lupa dengan berkahnya thalabul ilmi, mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu, mari kita buka pembacaan suratul Fatihah berjamaah. Mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah ini menjadikan satu jembatan, menjadikan satu pelantara, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin syarihah ila hadratin nabiyil mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak ke halaman berikutnya di pasal mubtilatul tayammum, pasal yang membatalkan terhadap tayammum dada. Mubtilatul tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini satu pasal, ini satu bab. Mubtilatul tayammum ini perkara yang membatalkan terhadap tayammum. Salah satu itu 3 perkara. Jadi perkara yang bisa membatalkan terhadap tayammum setelah orang melaksanakan tayammum dikala memang tidak melaksanakan wudu dengan air. Yang pertama adalah ma'abotolal wudu, perkara yang membatalkan terhadap wudu. Perkara yang membatalkan terhadap wudu ada 6. Satu, yang keluar dari 2 kemaluan, baik yang dari depan maupun yang belakang. Bentuknya perkara yang dilihat atau perkara yang tidak terlihat, Pak. Yang tidak terlihat berarti angin, Pak. Angin. Pernah melihat angin? Bau bau ya. Jadi apapun, Pak, misalkan lagi ngobrol, uang 1000 kencring, kita telan, Pak, kita telan. Ternyata kita sudah punya wudu, tiba-tiba keluar uang itu keluar, maka itu dianggap batal wudunya walaupun uang, karena keluarnya dari perkara yang diharamkan itu, perkara depan atau perkara belakang. Maka wudu batal seperti tayammum pun batal kalau seandainya kita keluar angin atau jadi seperti itu. Terus di wudu itu batal orang yang mempunyai wudu, jika punya wudu tidur, maka tayammum pun sama batal. Jadi perkara yang membatalkan wudu bisa membatalkan pula terhadap tayammum. Atau hilang akal sebelum tayamum, makanya tayamum ya normal pikirannya, tiba-tiba selesai tayamum tiba-tiba akalnya hilang. Nah, itu. Jadi perkara yang membatalkan terhadap wudu membatalkan pula terhadap tayamum. Satu. Makan enggak, Pak, hanya sebatas makruh. Kita punya wudu atau tayamum, habis wudu lapar, pengen makan. Itu sunahnya kumur-kumur setelah makan, sunahnya afdolnya wudu lagi. Itu. Jadi sunahnya kumur-kumur, afdolnya wudu lagi. Sah. Enggak wudu, enggak tayang, enggak kumur-kumur, tapi belum batal wudunya. Ya udah enggak apa-apa, cuma makruh hukumnya. Seperti itu. Kenapa disebutkan makruh? Yang ditakutkan ada makanan itu yang nempel di gigi, terus kita pada saat sholat ketelan sama kita. Nah,
itu yang tidak makanya jika memang habis wudhu terus kita makan enggak kumur-kumur itu hukumnya makruh. Sunahnya kumur-kumur, afdolnya sempurnanya wudhu lagi kalau kumur batal. Nah jadi gitu. Kalau makan enggak jadi masalah kecuali mudut atau enggak apa-apa mudut gitu. Cuma makruhnya banget Pak. Kalau kita punya wudhu atau tayamum belum batal terus wudhu ngopi, makruhnya banget. Kenapa disebutkan makruhnya banget? Karena yang dipakainya perkara yang makruh. Rokok itu kan definisi dasarnya makruh. Nanti terlepas dari haram atau tidaknya itu akan terjadi dalam bentuk kronologi loh Pak. Masalah rokok. Definisi awalnya adalah makruh. Ini orang punya penyakit jantung. Menurut dokter, andaikan bapak merokok akan parah jantungnya. Enggak dengar ke dokter, terus ngerokok. Ternyata benar terjadi keparahan terhadap jantungnya. Maka hukum baru bisa dijatuhkan haram merokok. Seperti itu. Gitu Pak. Udah tahu di rumah nggak ada beras Pak, nggak ada beras ya. Buat beli beras nggak ada, malah ngebelain rokok. Anak istri mau makan nggak ada, haram hukum merokoknya Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi kita mainkan dulu referensi hukumnya Pak. Dasar hukumnya makruh. Seperti nikah Pak, dasar hukumnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati faman wadhiba an sunnati falisa. Ini nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai atas sunnahku maka dia bukan umatku, kata Nabi. Tetapi setelah didefinisikan nikah bisa jatuh terhadap haram, nikah bisa jatuh terhadap makruh, nikah bisa jatuh terhadap mubah, nikah bisa jatuh terhadap sunnah. Nanti tergantung kronologinya Pak. Laki-lakinya belum kerja Pak, belum punya duit, tiba-tiba maksa ke keluarga pengen nikah. Setelah nikah istrinya enggak, kenapa dia bisa dikasih nafkah, bahkan terlantarkan urusan nafkah lahir batinnya, maka hukum nikahnya haram Pak itu. Itu Pak. Makanya kalau kita punya anak, lihat dulu kapasitas anak itu kalau kita mau nikahkan, kira-kira sudah mampu belum dikala dinikahkan memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Seperti itu Pak. Terus ada nikah yang jatuhnya terhadap makruh Pak. Makruh. Uang udah ada, uangnya ada karena memang kerja dia Pak, kerja. Tapi pasangannya belum ada Pak. Udah kita paksa aja. Tuh ada tuh perawan anak si anu, anak kita nya nggak mau Pak. Ya udahlah cinta mah gimana ntar. Anak kita ya definisi awalnya nggak mau loh, kita paksakan. Setelah nikah rumah tangganya itu sekali apa? Seperti yang hambar Pak, dingin gitu. Itu jatuhnya. Jadi kalau kita mau menjodohkan ya udah nggak jadi masalah. Kita pertemukan antara si laki-laki dan si perempuan. Adapun terlepas dia mau atau tidak, kita jangan memaksa Pak. Seperti itu. Enggak misalkan udah mau aja, udah tahu orang gak mau dipaksa-paksa. Nah, jadi nikah pun definisi hukumnya adalah sunnah. Tapi akan terjadi setelah hukum itu akan terjatuh hukum yang lain dikala proses hukum itu terjadi. Maka seperti perkara bid'ah, bid'ah itu tergantung hukum dulu Pak. Definisi bid'ah itu ada dua Pak. Kita tidak bisa katakan maaf, bukan mentang-mentang saya orang yang pakai tahlil Pak ya, bukan mentang-mentang saya pakai maulid atau Isra Miraj saya memperbolehkan Isra Miraj atau maulid Pak. Karena kan akan kita lihat definisi hukum awal dulu Pak. Kegiatan itu bisa bid'ah, dolalah, dan bisa jadi bid'ah hasanah Pak. Karena bid'ah itu ada dua Pak. Ada dua Pak. Termasuk Pak, ada yang juga bilang apa? Kalau Pak Haji bilang debur-debur gabur sebutnya hadroh, debur-debur. Hadroh di masjid haram. Kita lihat definisi hukumnya dulu Pak. Jangankan haram dulu. Ada satu riwayat, bukan juga satu hadis dari Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. A'lidu nikaha waj'aluhu fil masjidi wadaribu alaihi bidufi. Kata Kanjeng Nabi,
Itu riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi sahih Pak. Emang riwayat hadis Imam Tirmidzi. Kata Nabi, a'linu nikah. Umumkanlah oleh kalian pernikahan. Jadi kalau kita mau nikah, minimal ke saudara kasih tahu Pak. Minimal ke tetangga kasih tahu Kak. Seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba kita nikah, ngumpet-ngumpetan kurang-kurang bawa bini. Kan minimal akan jadi fitnah Pak. Seperti itu. Maka anjuran Nabi, a'linu nikah. Waj'aluhu, dan jadikan pernikahan itu bil masjid, di masjid Pak. Makanya suka ada akad nikah di masjid Pak. Karena Nabi itu memerintahkan seperti itu, pernikahan di masjid. Gitu. Tapi yang misalkan udah 2-3 kali mau udah di masjid atau malu gitu Pak. Gitu. Gitu. Jadi yang penting yang pertama kita pernah di masjid aja gitu kan. Gitu. Nah, terus apa yang kata Nabi? Wadribu, pukullah oleh kalian alaihi, di atas pernikahan itu dufi. Dufi itu kalau sekarang itu hadroh Pak. Kalau dulu itu dufi itu rebana. Dufi rebana. Jadi Nabi menganjurkan seperti itu Pak, membolehkan. Jadi tidak bisa langsung kita vonis bid'ah, tidak kita bisa langsung vonis haram. Bisa kita vonis haram dikala kita baca sholawat pakai hadroh itu Pak. Maaf, saya pun tidak suka Pak. Sekarang sudah ada yang sholawat pakai hadroh itu, yang hadroh di atas panggung, di bawah sambil joget-joget Pak. Itu yang diharamkan Pak. Karena sholawat tidak menganjurkan untuk goyang-goyang, apalagi yang jogetnya itu, yang goyangnya itu di bawah panggung itu perempuan Pak. Sudah jelas di kitab Ukudul Jen, wanita itu goyangannya melengkungkan tubuhnya Pak, itu hukumnya haram. Walaupun sholawat yang digunakan terus perempuan itu sampai goyang-goyang melengkungkan tubuhnya, hukumnya haram. Apalagi kalau di sana bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka terjadilah hukum itu jatuh. Maka hukum hadrohnya, hukum sholawatnya bisa jatuh terhadap haram. Kalau kita hanya sebatas pukul saja atau baca sholawatnya kayak yang marhaba, baca sholawat yang marhaba itu keliling anak dipotong rambutnya yang marhaba ya Nabi salam itu enggak Pak. Selama lengkung tubuhnya tidak terlihat. Terlepas dibentuk marhaba itu, kalau orang sudah itu marhabaan, suka berdiri itu Pak, sudah berdiri, bukan Pak, mungkin sekian oknum mengasumsikan berdirinya kita katanya Nabi datang, berkeliling ruhnya Nabi datang. Sebenarnya bukan ke sana Pak. Itu adalah penghargaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat satu riwayat mengatakan selesainya perang Uhud, Kanjeng Nabi disambut bukan marhaba kalau dulu yang sekarang suka dibaca tala'al-bad. Nah itu lafaznya. Kanjeng Nabi datang setelah selesai perang, memegang kemenangan dalam perang itu, disambut oleh para sahabat sambil berdiri baca lafaznya itu Pak. Tala'al-bad, kan itu marhaba juga dipakai itu lafaznya. Nah seperti itu. Jadi Nabi itu menganjurkannya yang gitu Pak. Bukan kita hadroh sholawat yang di bawah juga itu menjatuh terhadap Allah. Nah itu Pak. Jadi menurut hukum patokan bidah itu seperti itu Pak. Nah dikarenakan ada hadis ini Pak, aqlimu nikah wajalu bi masjidil wadribu alaihi bidufi, diperbolehkannya memukul hadroh atau memukul badan masjid. Maka keluarlah pendapatnya, yaitu dari pendapat Al-Imam Haytami. Imam Haytami pun mengeluarkan akhirnya pendapat rujukannya terhadap hadis ini Pak. Kata Al-Imam Haytami, dijelaskan menurut beliau, wafihi imamun ila jawazi darbi dufi fil masjid li ajli dzalika. Jadi menurut Al-Imam Haytami, dan dikarenakan wafihi, dan dikarenakan hadis ini menurut Imam Al-Haytami, imamun ila jawazi fi jawazi darbi dufi fil masjid, sebagai isyarat
Imaun sebagai isyarat menurut Imam Al-Haythami, sebagai isyarat tentang kebolehan dorbi dufi memukul rebana fil masjidi di masjid aja li ajli dalika dikarenakan ada hadis Nabi yang itu. Jadi diperkuat oleh Al-Imam Al-Haythami dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Alhasil seorang ulama Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan pendapat seperti itu. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, fa'ala tasmihi yuqasu bihi beru, diisbatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami bukan hanya pada saat pernikahan saja Pak diperbolehkan pemukulan pada itu. Ghairuhu bihi beru, di dalam perkara yang lain pula diperbolehkan. Seperti kita maulid diadakan dulu untuk mengisi waktu hadroh seperti itu, atau mengisi waktu Isra Mi'raj itu. Jadi masalah. Karena menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ila jawazi diperbolehkan. Nah, jadi definisi bid'ah ada dua Pak. Bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Dari mana unsurnya? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berbicara Pak, bukan saya pendapatnya. Kata Imam Syafi'i, muhadasah itu perkara datang baru Pak. Muhadasah itu seperti handphone, muhadasah itu Pak. Terus mobil, muhadasah itu perkara yang datang baru. Jadi kata Imam Syafi'i, al-muhadasatu minal umuri dorbani. Perkara yang datang baru itu minal umuri, dari setiap perkara. Dorbani itu ada dua macam Pak. Yang pertama ahaduhuma, yang pertama ma'ahadasa, perkara yang datang baru, ma'khalapan kitaban au sunatan au asaron wa ijma'an. Perkara yang datang baru itu tidak bertolak belakang dengan kitab, berarti Quran, au sunatan, dan tidak bertolak belakang dengan sunnah Nabi. Dua, au asaron, atau tidak bertolak belakang dengan pendapat para sahabat. Tiga, au ijma'an, kata Imam Syafi'i, tidak bertolak belakang dengan pendapat ulama. Maka kalau semua ini tidak bertolak belakang, hukumnya fahadihil bid'atu dhalalah. Maka kalau bertolak belakang dengan perkara yang empat itu Pak, maka itu hukumnya bid'ah dhalalah. Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada, au asaron, pendapat sahabat tidak ada, wa ijma'an, pendapat ulama tidak ada, maka hukumnya fahadihi bid'atan dhalalah, hukumnya bid'ah yang parah, bid'ah yang sesat. Seperti itu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, wasaniyatu, yang kedua, ma'ahadatha min khairi la khilafah. Kalau menurut santri di ilmu nahwu itu di situ ada lam nafi jenis Pak, penguat di sana. La khilafah, di sana ada la khilafah. Lau ahada min hada wa hadhihi mudasatu madmumah. Ma hadasa, dikala sesuatu yang baru tetapi isinya min khairi, perkara yang baik, la khilafah, tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang. Ahada, lau ahada, tidak bertolak belakang dengan yang mana? Yang tadi Pak, tidak bertolak belakang dengan kitaban, au sunatan, dengan sunnah Nabi, au asaron, tidak bertolak belakang dengan perkataan sahabat, au ijma'an, tidak bertolak belakang dengan pendapat ulama. Maka kegiatan itu, maka perkara itu min hadihi muhdasatun wa tidak bisa dikatakan bid'ah yang sasar. Kalau kita mau berbicara hadroh, tadi ulama sudah mengatakan, hadisnya sudah ada, berarti ini hadroh tidak bid'ah. Karena dari tadi kitaban, au sunatan, au asaron, au ijma'an, Quran, hadis, pendapat sahabat, pendapat ulama. Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, pendapat sahabat nggak ada, keluar pendapat ulama, berarti ini masih kuat pendapatnya. Kecuali umat yang nggak ada. Seperti itu. Jadi
itu bentuk syiar. Adapun terlepas, ada ulama yang mengeluarkan pendapat tidak boleh, termasuk Imam Ghazali rahimahullah taala. Pak Hadroh kan ada yang kayak apa? Sudah kayak gamelan kan? Nah, itu menurut Imam Ghazali yang itu haram menurut Imam Ghazali. Nah, yang duduknya itu kayak gamelan tuh. Nah, itu kata Imam Ghazali haram. Terlepas dari itu, kita tidak bisa menjelekkan orang yang tidak bisa menggunakan hadroh, yang tidak menggunakan hadroh atau rebana, kan? Mungkin beliau menggunakan pendapat Imam Ghazali. Nah, adapun terlepas ada yang melakukan, kita juga tidak bisa untuk mengatakan itu haram. Berarti mereka menggunakan pendapat Imam Tirmizi di situ, Pak. Maka kalau seperti ini konsepnya, dua-duanya sama-sama menggunakan kaul ulama. Terus kapasitas kita apa untuk menyalahkan mereka itu, Pak? Sedangkan masing-masing pendapat ini ulama yang bertugas itu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kedudukannya. Jadi hukum itu akan terjadi hukum itu setelah penggunaannya itu, Pak. Jadi, Pak, kita contohkan yang lebih real. Ini minuman, hukumnya apa? Hukum minuman ini apa? Hah? Belum bisa kita katakan halal. Ini bisa masih kita katakan boleh, Pak. Boleh diminum, boleh tidak diminum. Maka akan datang hukum halal dan hukum haram. Kalau seandainya minuman ini kita masukkan minuman keras, walaupun sedikit, Pak, kita masukkan minuman keras, maka pada dasar hukumnya ini jadi haram. Seperti itu. Dikala kita masukkan minuman ini misalkan dari benda-benda yang tidak haramkan oleh agama, seperti misalkan kita masukkan gula, maka halal hukumnya. Tercampur dengan air kopi, kita mau bikin kopi, airnya nggak ada, kita gunakan air ini buat kopi, Pak, halal hukumnya. Atau gelas kosong, itu hukumnya belum bisa kita katakan halal dan haram. Gelas kosong, gelas itu bisa kita katakan hukumnya halal dan haram. Pada dasarnya boleh, mubah. Hukumnya apa? Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Hukumnya bisa halal gelas kalau diisinya air teh. Kalau diisinya adalah kopi, air putih, maka menggunakan gelas itu hukumnya halal. So, minuman keras kita nuanginya kemana? Ke baskom, ke gelas? Ke gelas kan? Maka hukum gelas itu jadi haram. Lampu, Pak, lampu. Mau dinyalain mangga, kita nyalain mangga ini lampu, Pak. Cuma ini lampu bisa hukumnya halal, bisa ke hukumnya haram. Kalau lampu ini kita hanya digunakan tolak ilmu untuk penerangan hari ini, Pak, untuk yang ibadah, untuk yang sholat, maka hukumnya pakai lampu ini haram. Gaplehan, yuk, balak genap gitu. Celepet balak pakai lampu, Pak. Kecuali yuk hanya main gaplehnya enggak taruhan menurut saya status makruh. Taruhan lewat bayar bukan nama. Bukan nama. Lewat haji gitu. Itu. Maka hukum pakai listriknya, pakai lampunya halal. Kalau kira-kira lampunya dimatiin, diterusin enggak? Enggak, berarti mematikannya hukumnya halal. Sulit itu, Pak. Orang atau manggil tuyul. Jadi konteksnya kan bukan untuk ibadah. Lampunya kan konteksnya bukan untuk ibadah. Ya, makanya konteksnya lampu ini bisa kita katakan halal dan haram bagaimana cara penggunaannya, Pak. Seperti itu. Makanya konsepnya, maaf, kita pakai listrik, Pak, maaf aja. Kalau kita hajatan, nanggap kiai pengajian, padahal kan menggunakan listrik, Haji, hukumnya halal. Dangdutan nih, mah bukan musiknya, Haji, yang kita haramkan, bukan musiknya. Yang kita haramkan adalah kalau posisi dangdutan itu, nah disitulah terjadi, Haji. Ada yang joget, nyawer gitu aja ya, artis disawer pulang ke rumah lapar nggak ada beras.
maka hukum pakai listriknya adalah haram. Apalagi listriknya listrik masjid berarti. Masjid kan pasti kita tasarufkan itu untuk sabilillah, perkara yang baik. Tiba-tiba katanya hajat atau ngerok aja ke masjid, kan gitu. Nah itu hal gitu. Maka ada kaul ulama, kalau kita mau pakai patokan tinggi, pakai patokan tinggi ya, jangan dulu pakai usul tinggi, Bang. Dikala ada yang hajatan, di situ ada perkara dangdutan baru kita diundang. Menurut pikir bahkan di anak di kitab Binatul Talibin haram kita datang ke haram. Ada hiburan itu yang tadi mengandung syahwat gitu ya, mengandung syahwat. Beda lagi kalau sebatas hiburannya cuma musik, misalnya dia doang gitu kan, ini kan enggak sampai nyawer yang kayak gitu, enggak sampai goyang-goyang yang kayak gitu. Itu beda lagi. Ini sampai menimbulkan syahwat. Kan enggak sedikit Pak dia di TikTok banyak, di media sosial suaminya joget-joget, istrinya datang sambil ditarik kan. Nah itu berarti makanya kayak gitu berarti di rumahnya nggak ada beras itu Pak. gitu. Kalau di rumahnya dikasih itu nggak bakal bisa bersama dengan istrinya. gitu. Nah artinya di dalam kitab pidana kalau saat ini tempat engkel itu sampai menimbulkan syahwat. Itu mah kalau musiknya yang nyanyi Pak Gubernur doang, yang nyanyi Pak Haji doang sih kan nggak menimbulkan syahwat ya jadi masalah. Kalau tempat hiburan yang menimbulkan syahwat, yang hajatan itu kita diundang itu hukumnya haram. Ternyata dikala dipatutkan kitab anak yang ditakutkan adalah ada istiadat kita kalau undangan itu bawa amplop karena adatnya kita seperti itu. Di kitab anak yang ditakutkan dari setiap uang itu ada uang kita yang buat bayar itu. Gitu, yang ditakutkan. Uang kita bawa ke sana. Gitu. Harus gimana ini saudara saya kan gitu. Terus gimana ini tetangga saya, rekan saya? Maka datanglah usul ini daripada nanti jadi ribut, daripada nanti jadi jelek, kita saudara hajatan nggak datang, ya udah datang aja. Tapi di hati niatkan saya bukan karena hiburannya, tapi karena nolong saudara mau hajatan. Gitu Pak. Maka hukum itu baru kita bisa jatuhkan Pak. Jadi tidak bisa dasarnya dalilnya ini, ada dalilnya enggak? Hadisnya ada enggak? Nah, begitu. Nah sekarang bab hadroh bitufi itu ada hadisnya Pak. Tapi saya tidak mengatakan harus melakukan tidak. Karena ada pendapat yang lain menurut Imam Ghazali itu haram. Gitu. Saya cuma menekan pokoknya pakai hadroh bisa kayak gitu. Gitu. Jadi seperti bab rokok pun kayak gitu. Tidak bisa kita katakan haram. Nah, sekarang Pak Gugut mau ngerokok aja Pak. Daripada ngaji ngantuk sampai nundutan gitu kan, sampai konsentrasi kita kuliah, tapi gara-gara ngerokok konsentrasi ke ngajinya bisa fokus, maka hukum ngerokoknya boleh Pak. Bukan sunnah ya, boleh, sebatas boleh. Bahkan nggak ada yang menghalalkan, hanya sebatas boleh. Bukan aja Pak. Itu namanya boleh, itu boleh merokok, boleh tidak. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, ya kan kalau santri salafiyah itu kalau menghafalin kitab dulu kayak gitu Pak, itu kadang-kadang jam 2 malam lagi ngantuk-ngantuknya, terus kita ngerokok sambil ngopi, alhasil mata jadi bau kenceng hati, jadi kesit lagi Pak. Nah itu hukumnya boleh. Tapi kalau saya mengatakan, tadinya santri yang ngantuk, misalkan gara-gara merokok ngapalin jadi nggak ngantuk, maka hukum merokoknya wajib. Itu salah eksepsinya Pak. Eksepsinya salah. Berarti kalau wajib di kalau nggak ada uang buat beli, hukumnya nggak usah nggak beli rokok. Nah, kayak gitu maka hukumnya boleh. Kalau boleh itu boleh beli, nggak boleh beli juga nggak apa-apa gitu. Jadi hukumnya hukumnya boleh gitu. Seperti maaf gitu Pak ya, uang dari negara, uang dari pemerintah gitu kan, sumbangan dari pemerintah itu belum ada yang mengatakan kalau ulama halal belum Pak, hanya sebatas mengatakan boleh diambil, boleh tidak
ambil uang dari pemerintah. Tapi kira-kira memang rumah ibadah itu membutuhkan dana, Pak Haji, membutuhkan dana, terus pemerintah siap menyediakan dana, ya udah ambil aja. Gitu, boleh, gitu kan? Gitu. Jadi jangan langsung main pukul. Haram uang pemerintah. Kalau seandainya uang pemerintah mau kita pukul rata, oke lah, haram. Kalau masjid lagi butuh duit, kira-kira Anda yang mau ngasih duit, nah? Gitu loh, berarti. Gitu. Kalau pemerintah memang siap ngasih uang, terus maaf seperti sekarang kan, emang ada dana hibahnya, berarti kan? Ada dana hibah, karena gubernur lagi datang ban sekarang. Gitu. Nah, jadi kalau dari pemerintah dana hibah itu kebetulan masjid membutuhkan, ya udah kita ambil aja. Yang haram itu dalam masjid silap ya kan. Tiluhurna 100 juta, nyampainya 20 juta, 80 juta itu minta. Nah, eta, jadi masalah itu seperti itu. Nah, ya seperti itu. Jadi hukum itu akan jatuh bagaimana cara penggunaan hukum itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa main polis saja, celger haram. Demo haram kita mendemo pemerintah. Kalau memang pemerintah sudah melenceng dari agama, tahun berapa waktu itu Pak? Undang-undang minuman keras mau dilegalkan. Tahun berapa itu? Nah, ternyata pada yang kemarin pada saat Presiden Jokowi yang wakilnya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kan, terjadi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan MUI dan beserta yang lain melaksanakan diskusi kan. Nah, selama memang di atas masih mampu, ya udah nggak usah demo kita. Kalau yang di atas mengatakan, udah saya serahkan terhadap rakyat, maka hukum demonya diperbolehkan. Seperti itu. Perkara ini masih ada pemerintah, rakyat nggak usah repot-repot gimana Pak. Gitu. Kalau pemerintah sudah angkat tangan, angkat bendera, maka hukum demonya boleh. Ada yang mengatakan demo haram, main haram-haram, baik tinggal lihat. Jadi kita lihat dulu kronologinya, Seperti apa ini Pak? Dokter, termasuk saya waktu itu dioperasi itu dokternya perempuan Pak Gun. Ditambah pas dioperasi memang pas alat vital Pak. Kalau kita mau main pukul haram, ya haram. Kemarin istri dioperasi itu di payudara, dokternya itu laki-laki Pak. Kalau kita mau main pukul hukum haram ya haram Pak. Tetapi kan di sini ada kaidah usul fikih Pak. Kalau memang yang di sana disediakan dokter bagian spesialisnya perempuan, kan spesialis operasi perikokel waktu itu saya, perikokel di alat kelamin itu emang satu-satunya perempuan. Ya udah, karena nggak ada lagi, nggak mungkin ke dokter jantungnya harus operasi Pak. Kalau dokter tumornya itu laki-laki, kan memang laki-laki yang bisanya, nggak mungkin kan yang perempuan dokter anak harus kita suruh operasi Pak. Yang ada jadi masalah gitu kan Pak. Nah kan kalau memang ya Pak dokter anak mah jangan juru ya gitu. Kalau memang dokter laki-laki yang operasi perempuan itu emang bisa menyembuhkan penyakit itu syariatnya, ya udah boleh seperti itu. Itu loh. Jadi usul fikih membolehkan. Nah seperti bapak-bapak itu kotoran binatang itu haram Pak. Haram. Kalau kita mengumpul haram, tapi lihat kronologi dulu Pak. Kalau memang kotoran ini, sekarang ini aja Pak. Di luar sana yang ada yang suka menjual darah ular, bikin jamu Pak, bikin jamu. Kan kalau kita bicarakan, ularnya ini diharamkan, apalagi darahnya. Tetapi kalau memang yakin darah ular itu dibuat jamu bisa menyembuhkan penyakit, ya wis mangga Pak, boleh Pak. Bukan wajib, bukan sunnah, boleh. Gitu. Maka kalau konsep boleh itu boleh pakai darah ular, boleh enggak. Terus ada lagi Pak, daging biawak katanya itu bisa menumbuhkan kejantanan tadi. Oh, yang lepai nang tundai kabubur dah. Kalau yakin enggak apa-apa lagi, boleh. Ternyata memang pas makan seperdetik itu kan diri lagi yang punya tidak seperti ini, itu punya boleh kalau yakin. Tapi kalau memang tidak terbukti ya jangan haram seperti itu. Udahlah kita pakai buntut embek nah
itu Pak Gungun miwakana menurut Mbak juga kan bisa berjalan gitu. Nah jadi dilihat dulu siklus kronologi perkaranya dulu Pak, seperti itu. Kita lari ke bab tahlil Pak, kita lari ke bab tahlil. Kalau selama tahlilannya Pak tidak merugikan orang yang diberi musibah Pak, yang kena musibahnya. So, bisi takutnya Ustaz Samsul kalau ada yang meninggal suka minta-minta gitu aja. Tahlil harus ada ini misalkan membebankan terhadap yang terkena musibah, maka itu hukumnya haram. Tapi kita minta enggak gitu kan. Tiba-tiba diundang saya mau mengadakan tahlil hanya untuk mendoakan orang tua saya, tapi hanya sebatas untuk bisa menyediakan air aja. Nah disinilah bukan Ustaz yang uji nih Pak, umat dan masyarakat pun ya harus jelas sudah ditahan. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa juga, walaupun cuma air doang, yang terpenting ukhuwah Islamiyahnya. Itu. Ternyata yang kena musibah saya malu kalau diadakan di rumah, Pak, di rumah kalau saya nggak menyediakan apa-apa. Pak Haji, kita punya cara banyak Pak. Tarik acara tahlilannya di masjid, Pak. Acara doa barengnya di masjid. Doakan orang yang punya. Jangan sampai seperti ini Pak. Maaf Pak Haji. Orang yang punya kita tahlilkan, yang nggak punya. Kalau prinsip seperti itu digunakan, maka hukum tahlilan jangankan yang lain Pak. Saya pun akan mengatakan tahlilan itu haram. Karena adanya yang ngerti bukan untuk merepotkan umat Pak. Bukan untuk membantu umat. Barusan tadi makanya tadi agak telat saya datang Pak Haji. Sebelum masa ada yang meninggal. Ada yang meninggal kebetulan memang orang nggak punya. Datang jam berapa? Ada 2:30 di belakang rumah. Saya gini nggak ada buat fidyah. Jangankan buat fidyah, buat berikan kapanpun nggak ada katanya. Cuma kan kewajiban kita hari ini adalah memandikan, mengkanfankan, menyolatkan, mengubur. Selesai Pak perkaranya. Kalau memandikan ya udah urusan saya gampang itu. Mengapalkan insya Allah. Cuma di sini problematikanya. Karena kain kafan ini harus dibeli. Kan Ustaz nggak punya pabrikan kafan Pak. Akhirnya kita musyawarah dengan aparat. Ya udah, ada uang kas katanya. Ya udah kita pakai uang kas. Selesai dah. Ustaz gimana makamnya? Ya udah urusan makam saya yang turun, anak muda yang beli makamnya. Nyolatin nggak ada fidyah, ya udah nggak apa-apa, santri ada kita nyolatin. Kalau kondisi orang nggak punya, tetap kita harus gunakan kalau kayak gitu, maka hukumnya haram. Toh kita nyuruh enggak, berbubur, minta enggak, tiba-tiba pihak keluarga mengeluarkan sedekah, ingin mengeluarkan fidyah atau ingin melaksanakan tahlilan. Idza mata ibni adam in qata'a amaluhu illa bisalasi. Dan kalau meninggal anak cucu Adam maka putus amal solehnya. Anak cucu Adamnya udah nggak bisa sholat yang meninggal, udah nggak bisa ngaji yang meninggal, udah nggak bisa puasa yang meninggal. Yang dimaksud putus itu Pak, bukan berarti yang putus itu kita mendoakan itu putus Pak. Bukan itu maksudnya. Orang yang meninggalnya udah nggak bisa apa-apa lagi. Bukan berarti yang meninggal berkepokan Jumatan surga. Kali-kali kuburan hari Jumatan. Jadi yang meninggal tidak mata ini kotoran di situ, Pak. Yang meninggal udah nggak bisa apa-apa lagi. Maka yang meninggal ini bagaimana yang hidup? Jangankan dikubur Pak, dilempar ke laut gimana hidup yang meninggal Pak. Maka urusan mendoakan kebaikan pun gimana yang hidup. Maka di sana ilah bisalasa kata Nabi kecuali 3 perkara. Pertama adalah doa waladun soleh, doa dari anak yang soleh, termasuk Robbana, Robbi firli, Robbana Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dikhususkan Mbak, misalkan catur di kitab Al-Anam. Kalau dikhususkan itu doanya Allahumma Allah ij'al muga menjadikan Allah ausil hadiahku tawassalku ausil tawabaman perkaranya khususon ila ruhi dikhususkan. Sebutkan makhluk itu. Kalau satu ila ruhi, kalau sifatnya jamak menurut ilmu nahu sorok jangan ila ruhi,
ila arwahi, bukan ruhi, arwahi. Kalau arwahi banyak, gitu. Makanya kalimatnya wa khususan ila arwahi minal mu'minin wal mu'minat kan banyak, minal muslimin wal muslimat. Jadi arwahi jangan gini, khususan ila ruhi minal mu'minin, ruhi itu untuk satu orang kan? Gitu. Kalau arwahi baru gitu. Jadi anjurannya ada dari ulama, ya ada. Pak Imam Syafi'i menganjurkan. Itu bahkan Imam Nawawi menganjurkan. Kalau kembali ke konsep yang awal, kalau tidak ada dari 4 perkara, Quran tidak ada, kitab, au sunatan tidak ada, au ataron tidak ada, au ijma'an tidak ada, maka berarti hukum mendoakan yang meninggal haram hukumnya. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan mendoakan yang meninggal hukumnya sampai, dengan catatan pertama mendoakannya menggunakan Allahumma ja'al wa aufil sawabama atau rasul koronahu minal Qur'anil ladzi. Kedua, diniatkan untuk yang meninggalnya. Ketiga, mendoakannya di depan yang meninggalnya atau di hadapan makamnya. Imam Nawawi. Kalau kan Imam Nawawi itu adalah mazhabnya Syafi'iyah, Pak, murid Imam Syafi'i. Karangan kitab Nawawi Imam Nawawi banyak. Nah, berarti kan ada kaul ulama ijma'annya, Pak. Berarti kita tidak bisa katakan ini bidah, Pak. Kalau dari 4 pendapat enggak ada, baru bisa katakan bidah. Terlepas tata cara tahlilnya, tata cara doanya itu enggak sama, Pak. Mungkin tata cara di saya dengan di sini akan berbeda. Mungkin di sini dengan di senang barang juga akan berbeda, Pak. Terlepas dari itu terserah, Pak. Kalau di istri saya itu dikirnya, Pak, di saya kayak kemarin itu Pak Haji yang kemarin almarhum Pak Haji Sofian itu selama seminggu itu atakoh nggak ada yasin, diganti atakoh minimal 1000 tiap malam 1000 atakoh, dikir la ilaha illallah selama seminggu. Tapi selesai seminggu itu kalau di istri saya itu tiap malam Jumatnya itu mengadakan, Pak, sambil menunggu sampai 40 hari. Tiap malam Jumat mengadakan dan mengadakan 90 hari. Terlepas dari itu adalah adat. Gak bisa kita membedahkan. Kalau kita membedahkan, hari ini kita ngaji malam apa, Pak? Malam Sabtu. Apakah Kanjeng Rasul mengadakan ngaji malam Sabtu? Nah, ini adalah hakul adat, Pak, malam Sabtu. Tapi digunakan dengan perkara yang baik. Nah, setiap malam Jumat di istri saya itu sampai 40 hari itu tiap malam Jumatnya, malam Jumat Pak, 1 sampai 7 hari itu adalah kita katakan adat. 1 sampai 7 hari itu adalah adat. Maka kalau berbicara adat, mau mengadakan tahlilan enggak juga kan apa-apa gitu. Tapi kalau kita sudah mengatakan, oh haram itu, oh dolalah itu, berarti kita sudah mengatakan saudara kita yang tahlilan berarti sasar, Pak. Kalau berbicara dolalah atau sasar berarti berbicara tentang ketauhidan. Kalau berbicara tentang ketauhidan berarti saudara kita itu semua murtad atau gara-gara tahlil. Nah, kalau memang mengatakan saya nggak menggunakan tahlil, ya wis nggak apa-apa. Yang terpenting jangan membicarakan dolalah. Sasar, karena ada ulama yang mengatakan tidak sampai di kalau orang meninggal didoakan dengan tahlil. Ya udah nggak apa-apa, kami juga tidak akan menyalahkan seperti itu. Terlepas 1, terlepas 3, terlepas 7 gitu ya. Nah, terlepas kemarin saya sampai pas lebaran itu kan ada yang meninggal juga, Pak. Karena saya juga nggak mungkin muslimin tahlil, Pak, karena muslim budi kan. Sampai saya bilang ke keluarga harus seperti apa, Bu? Ya udah Pak Ustadz, jangan sampai nggak terlalu deh, jangan sampai nggak melaksanain. Gimana kalau hari ke-1, ke-3 dan ke-7 aja? Yang ini semangat seperti itu. Pernah ada yang ada, Pak Ustadz saya mampunya nanti aja pas 7-nya. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita mau musyawarah, perkara seperti ini simpel, Pak. Nggak akan terjadi peperangan. Maka di sinilah Yahudi mengobok-obok kita. Udah Muhammadiyah, udah Persis gitu kan, kita obok-obok aja bab tahlil, yang enak Wahabi, Pak, akhirnya. Iya, Pak. NU punya madhab, Muhammadiyah punya madhab, Persis punya madhab. Wong dia nggak punya madhab, Pak. Kalau kita madhab, kalau dia kan bukan.
Hari ini mereka mengatakan maulid bid'ah. Kita mau memperingati kelahiran Kanjeng Rasul. Man aqama bi mauludi kuntulahu safiyan ila yaumil qiyamah. Kata Syekh Maulana Jafar, orang ulama besar. Man aqama bi mauludi kuntulahu safiyan, mau baca safian mangga, mau dibaca syafaatan mangga, menurut ahli kaidah diperbolehkan, Pak. Man aqama bi mauludi kuntulahu safiyan ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memperingati kelahiranku, kata Nabi, mengagungkan atas kelahiranku, menyukuri, Pak, rasa bahagia kita atas kelahiran Nabi, maka kata Nabi, safian ila yaumil qiyamah, aku akan memberikan syafaat sampai hari kiamat. Bapak bisanya baca Quran, Pak, pas lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, baca Quran, Pak Haji baca Yasin, misalkan di rumah, ya Allah saya niat maulid atas kelahiran Nabi. Jadi, Pak, itu jadi. Kita punya uang 10.000, ada anak yatim, dikasih ke anak yatim, diniatkan pas hari kelahiran Nabi, ya Allah saya mengeluarkan sedekah ini memperingati atas kelahiran Rasul. Jadi Pak itu maulid. Seperti itu. Jadi bukan konsep fokusnya kita, maulid maulid gitu-gitu aja. Saya pun akan membedakan dan mengharapkan, Pak, kalau maulid itu memaksakan terhadap umat. Kita lihat dulu umatnya. Kalau di sini sistemnya bongsang juga, Pak, dibagi. Lihat dulu umatnya. Lihat tuh masyarakatnya ini ekonominya seperti ini. Kita tak kasih penawaran, Pak. Kira-kira mau ngambil berapa? Nah, gitu. Jangan langsung kita pukul rata. Ya udah satu kakak misalkan 5 sampai 10 bongsangan. Mungkin yang punya ada, yang nggak punya kasih apa? Nah, kita kasih kesempatan dulu, mampunya berapa? Ah, saya mah 3, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu, berarti yang 3 pun mereka ingin memperingati maulid Nabi. Ah, saya mampunya 1, ya udah nggak apa-apa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan terhadap Nabi. Insya Allah, Pak, kalau kita bisa bermusyawarah, tidak akan terjadi kejadian. Jadi rokok itu dari awalnya rokok ini awal. Rokok itu bisa jadi halal, bisa jadi haram kalau rokok. Nah nanti minuman keras pun, Pak, ini bisa jadi halal, Pak. Nanti di pasal yang berikutnya, kalau minuman keras itu sudah berubah jadi cuka. Nah itu bisa digunakan, Pak. Nanti di pasal yang sesudah ini, minggu depan insya kita bahas. Gitu, Pak. Maka konsepnya hari ini jangan terlalu kita fokus di bab yang itu, Pak. Fokus bid'ah, haram benar, haram tolak. Yang kita fokuskan hari ini adalah perkaranya adalah ukhuwah Islamiyah. Yang pakai tahlilan, bantu orang yang nggak pakai tahlilan, Pak. Yang nggak pakai tahlilan, bantu orang yang suka pakai tahlilan. Maka kalau seperti itu, orang-orang yang memang punya doktrin Yahudian akan berani menghancurkan umat Islam. Sepertinya di sini masalahnya, Pak. So, hari ini saya alhamdulillah, Pak, gaul dengan Ketua Persis Kabupaten Sangkan. Alhamdulillah kita semua pemikiran kita. So, jadi udahlah nggak usah mikir yang kayak gituan lah. Jadi perkara yang kayak gini, jujur, Pak, saya nggak pernah ngeluarin dalil sampai semua ini saya keluarkan, Pak. Kalau ngobrol sama orang-orang Muhammadiyah gitu ya, sama orang baik sudah sampai kita keluarin dalil. Karena takut yang akhirnya jadi perpecahan gitu, Pak. Kita ngomongnya logika aja, kita ngomongnya kekeluargaan aja, kekeluargaan aja. Jadi, nah kalau mau melaksanakan salawat, tahubur dan malam Jumat, marhaba, iya sok, habis kisah berhaji, marhaba, habis kisah gitu kan, ya nggak apa-apa ya. Kalau bid'ah itu hukum atau bukan bid'ah itu orang? Bid'ah hukum, bid'ah itu hukum, tapi setelah perkara itu terjadi, Pak. Bapak punya mobil, dipakai nge-grab, itu hukum mobilnya halal. Bapak punya mobil, dipakai bawa istri orang, nah itu penyakit, Pak. Haram hukumnya, Pak. Itu mobil dibawa ke masjid, itu mobil dipakai kendaraan ke tempat thalabul ilmi, hukumnya halal, Pak. Itu mobil dibawa ke tempat diskon, tempat hiburan, hukumnya halal. Nah, jadi dalam bid'ah itu akan terjadi setelah penggunaannya itu seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau ke bab duniawian seperti itu, Pak, ya, seperti handphone, kalau seandainya digunakan untuk hal yang baik, halal. Tapi handphonenya digunakan buat nipu orang, Pak. Nah, pinjam dolar itu 100 senang gitu kan, isukan digantian, nggak tahunya nomornya udah diblok. Nah itu udah kan, itu hukum menggunakan handphonenya halal. Jadi itu ada baji, marhaban, suka ada belum? Ada yang baji, baca sholawat, marhaban itu karena di lafadznya ada kalimat marhaban. Nah ada kalimat itu.
Seperti orang Sunda kan kalau Al-Ikhlas sebutnya surat apa? Qul huwallahu. Karena di Bismillah 8 Qul huwallahu gitu. So rata-rata orang-orang kita kalau disebut-nyebutin surat, enggak nyebutin surat kan? Bukan nama surat. Baca surat Tabat, kamu kan Tabat Pak bukan? Allah karena kita banyak Tabat ya, enggak disebut surat Tabat. Kalau mau kita katakan bidah itu bidah Pak. Tapi karena memang mereka orang-orang lebih mengenalnya dengan perkara menyebut seperti itu, ya hukumnya itu diperbolehkan gitu. So, kalau seandainya kita tanya, Bagus Al-Kafirun baca surat namanya Al-Kafirun pasti nanya dulu kan, gitu. Pasti baca dan Bagus baca kuliah, karena kapalin, kuliah, nah seperti itu. Jadi bid'ah itu akan terjadi setelah penggunaan hukum itu terlihat. Jadi nggak langsung bisa kita hukum vonis. Itu dibahas ya. Karena itu kan buatan orang-orang Wahabi. Ya seperti itu Pak. Emang untuk ya seperti itu. Jadi konsepnya kita NU Muhammadiyah versus sebenarnya satu ada. Itu masalah Wahabi aja. Nah kita terus berjalan selama patokan kita gitu Pak. Selama rukun Islam yang sama, rukun iman yang sama, berarti kita benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Seperti itu. Karena banyak media sosial betul gitu. Ya mudah-mudahan Bapak ada manfaatnya buat kita semua. Kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Ya jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin sallallahu minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin umur dunia wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.